Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Nur kabarnya? Apik toh? Alhamdulillah. Ya, kita lama ya nggak jumpa. Ya. Dulu itu kan Pak Nur Rohid itu kan tinggal di sini menjadi pegiat di Masjid Baitur Rohid. Ya. Lama ya, itu tahun berapa itu? 92 sampai 2005. 92 2005. Itu tahun. masuk berarti hampir bareng sama saya kan? Saya 91. Iya. Sama-sama. Tapi sampai sekarang Pak Nur Rohid ini masih istiqomah untuk mendampingi jamaah di sini walaupun posisi tidak di sini. Alhamdulillah dan terima kasih saya sebagai takmir. Saya sama-sama ternyata ya dulu masuk di Nologaten, kita mengelola masjid bareng-bareng. Kita wisuda bareng dari perguruan tinggi yang sama. Pak Nur Rohid wisuda magister ya, saya di program doktor kemarin itu. Untuk para penceramah kalau masih ada waktu, nah ini saya sandera sebentar untuk menjelaskan sekitar 10 menit tentang apa yang disampaikan tadi. Nanti akan saya sampaikan kepada jamaah yang tidak bisa berangkat ke masjid sampai ini bisa ditonton oleh masyarakat secara umum karena ini pakai YouTube. Tadi bagi saya sih menarik. Saya mencatat juga sih di HP, saya catat gitu tentang sukses. Ini tema menarik. Tadi surat apa itu? Surat Al-Baqarah 214. Intinya bahwa manusia itu jangan hanya mengira. Maksudnya hanya mengira kalau saya amalan gini kira-kira masuk surga. Tapi di situ Allah mengingatkan, Allah sudah melihat dalam hati orang yang jihad itu arti luas adalah sungguh-sungguh dalam beragama, sungguh-sungguh dalam perintah-perintah Allah. Artinya bisa menilai diri, saya ini nilai sholat saya berapa. Kalau nilainya misalnya baru 6, ditingkatkan jadi 7. Kalau dari 7 tingkatkan jadi 8. Nah, itu namanya kesungguhan. Maka kesungguhan itu butuh pemahaman dan kesadaran. Jangan sampai sholat itu dalam pemikirannya hanya sekedar gugur kewajiban. Sama dengan perintah-perintah Allah yang lain, puasa, zakat dan sebagainya, itu jangan hanya menggugurkan kewajiban. Tapi yakinlah bahwa setiap amalan-amalan soleh yang diperintahkan oleh Allah itu membutuhkan kesungguhan. Ya, untuk ini ya, perbaikan kualitas. Terus perbaikan kualitas. Ibaratnya ada kalau di toko atau swalayan itu ada rupa, ada harga. Ada baju yang harganya 1 juta ada. Ya, itu maksudnya apa? Maksudnya kualitas. Nah, kualitas ibadahnya itu yang ditingkatkan. Misalnya kalau cuma datang centak-centuk pulang itu hanya menggugurkan kewajiban. Ya, jadi bagus sekali para pemirsa, ini sangat bagus sekali. Jadi ya kalau sholat ini tidak hanya centak-centuk, datang ke masjid niat ingsun sholat terus kemudian setelah itu pulang. Tetapi kalau ingin sukses ya tadi ya, syarat sukses kan ada 2 ya, jihad sama apa tadi ya, sabar atau sabar ya. Orang yang memiliki kualitas sholat yang bagus ini menjadi kunci sukses ternyata. Iya. Ini maksudnya seperti apa? Maksudnya karena amalan yang utama itu adalah sholat. Sholat itu kalau dimaknai secara keseluruhan, baik mulai dari takbirnya, gerakan sholatnya, rukuknya, sujudnya, sampai duduknya, sampai salam kanan kirinya, semuanya itu menunjukkan dalam kehidupan. Ketika takbir itu pasrah kepada Allah, pokoknya segala urusan pasrah kepada Allah, nasibnya pasrah kepada Allah, terus kehidupannya yakin bahwa di tangan Allah, sehatnya dan itu harus ada kepasrahan total ketika takbir itu. Nah, ketika setelah takbir kemudian baca doa iftitah dan sebagainya, itu kan menunjukkan bahwa dia minta. Dan mintanya itu sungguh-sungguh. Apalagi mintanya itu kalau misalnya sebagaimana dalam hadis Nabi itu kan awal dari permintaan. Bahkan nanti ketika dalam sholat itu rakaat terakhir sampai mohon keselamatan, mohon barokahnya tidak hanya untuk Nabi Muhammad, tapi juga keluarganya Nabi Ibrahim. Alangkah indahnya. Jadi saling mendoakan, dan ditutup dengan salam. Itu kan menunjukkan orang Islam itu harus menyelamatkan yang kirinya, kanannya dulu,
dan harus menyelamatkan yang kirinya dulu. Jadi nggak Maksudnya ada keluarga, Iya, tadi ya, keluarga, tetangga gitu. orang lain walaupun non Islam juga harus menyelamatkan. Karena nggak ada yang namanya kebencian itu nggak ada di dalam Berarti ya Tat ya. Sebenarnya kalau sholat itu memiliki kualitas yang baru, yang bagus, berarti sebenarnya totalitas kehidupan totalitas sempurna. Iya, sempurna. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, Betul, tetapi juga untuk kanan kiri. Ada media komunikasi secara vertikalnya jelas, secara horizontalnya juga. Ya, vertikalnya berkualitas, komunikasi horizontal juga berkualitas. Luar biasa ini. Sebenarnya kalau sholat itu betul-betul kita lakukan, kemudian dan berkualitas, dampaknya juga berkualitas juga. Ya. Oke, itu jadi itu yang pertama ya. Kemudian kenapa orang sukses itu harus tadi yang kedua harus sabar. Dalam kesungguhan itu pasti ada gagal. Ya. Dalam kegagalan itu harus disabari. Karena apa ya? Di jalan perjalanan hidup itu ada jalan yang enak lurus, kemudian mulus, ada yang gerunjal gitu. Batu-batu. Kita naik motor. Maka itu harus naik turun belak-belok harus hati-hati gitu ya. Dan harus sabar. Dan harus sabar itu nggak boleh. Ayo cepet. Wah, jatuh kan. Maka perlu kesabaran. Nah itu. Sama juga jalan ketika menikung, hati-hati menikung. Apalagi licin, apalagi hujan. Nah itulah. Apalagi naik ini. Naik ini mau ada angin besar gitu. Harus hati-hati. Angin besar terpaan. Kan katanya kalau lagi naik itu anginnya semakin semakin kencang. Maka harus ada kesabaran yang tinggi gitu. Harus ada kesabaran, juga kehati-hatian. Awas bisikan kanan, awas bisikan kiri. Betul itu ya. Awas terpaan angin yang lebih tinggi, karena terpaan angin itu bisa meruntuhkan itu kesabaran, bisa meruntuhkan kesungguhan. Oke, jadi betul-betul menarik ya. Sebenarnya kalau dikaji ya ayat-ayat Quran itu dikaji secara implikatif namanya ya. Ya, itu bagus sekali ya. Iya. Nah, selama ini kan orang kadang-kadang baca Quran, menerjemahkan, selesai. Tetapi kalau ada kajian dihubungkan dengan kehidupan kita, itu betul. Semakin menarik. Makanya Al-Quran itu harus dibumikan. Al-Quran itu kan tekstual, harus dikontekstualkan. Iya. Al-Quran itu kauliyah, harus dikauniyahkan. Nah, kauniyah itu apa? Iya. Kauniyah itu kehidupan. Kehidupan nyata dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat. Jadi kalau cuma ngaji aja terus tidak ada kajian-kajian berarti untuk dirinya langit aja itu. Belum membumi gitu. Masih urusan langit itu. Jadi harus dibumikan. Itu pun sudah berpahala yang berpahala ya. Kan baca Quran di luar Ramadan satu huruf satu pahala. Ramadan jadi 10 pahala. Ini kan luar biasa itu. Apalagi tekankan kepada kajian-kajian seperti yang tadi disampaikan Pak Nur. Oke Pak Nur, syaratnya sukses menurut ayat yang tadi dibaca ada 2, yaitu pertama adalah jihad. Jihad ini harus sungguh-sungguh mencari kesuksesan ini harus sungguh-sungguh. Yang kedua tadi sabar. Oke, terima kasih Pak Nur Rohid. Kita para jamaah sekalian bahwa tadi Ustadz Dr. Andes Muhammad Nur Rohid MSI menyampaikan bahwa kunci sukses itu ada 2, yaitu pertama adalah jihad, sungguh-sungguh. Siapa yang sungguh-sungguh insya Allah akan tercapai. Man jada wa jada, sapa sing tekun insya Allah bakal tekan. Yang kedua adalah kesabaran memang harus dibutuhkan. Yang pengen sukses adalah orang yang senantiasa menyediakan suku cadang kesabaran yang besar. Terima kasih Pak Nur ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Birahmatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.